Gaya lukisan khusus berdasarkan aliran seni. Video sebelumnya tentang aliran seni realisme dan naturalisme. Video kedua tentang aliran seni romantisme, impresionisme, dan ekspresionisme. Video sekarang tentang aliran seni kubisme, surrealisme, abstrak, dan futurisme. Gaya lukisan kubisme. Kubisme adalah gaya lukisan yang menggambarkan objek dengan cara memecah-mecah bentuk geometris, lalu menampilkannya dari berbagai sudut pandang sekaligus dalam satu bidang lukisan. Gaya ini tidak mengejar keindahan realistis, tetapi cara baru melihat bentuk. Pengertian gaya lukisan kubisme. Kubisme berkembang pada abad ke-20 dan dipelopori oleh Pablo Picasso dan Georges Braque. Aliran ini menolak perspektif tunggal dengan bentuk alamiah, menggantinya dengan bentuk geometris seperti kubus, silinder, dan kerucut. Ciri-ciri gaya lukisan kubisme. 1. Bentuk geometris. Objek dipecah menjadi bidang segitiga, kotak, atau balok. 2. Banyak sudut pandang. Satu objek bisa terlihat dari depan, samping, dan atas sekaligus. 3. Warna terbatas. Sering menggunakan warna monokrom atau netral, coklat, abu-abu, atau hitam. 4. Objek sulit dikenal. Bentuk asli sering tersamarkan oleh pecahan bidang. 5. Menekankan struktur, bukan emosi. Lebih intelektual daripada ekspresif. Jenis kubisme. 1. Kubisme analitik. Bentuk dipecah sangat detail. Warna terbatas. Objek sulit dikenali. 2. Kubisme sintetik. Bentuk lebih sederhana. Warna lebih cerah menggunakan kolase atau kertas dan koran. Tema umum lukisan kubisme: wajah manusia, alat musik, gitar atau biola, botol, meja, benda mati, still life. Tokoh pelukis kubisme dunia: Pablo Picasso, Les Debussy de Avignon, Georges Braque, John Grease, Fernand Lager. Indonesia: Fajar Siddiq, Bud Mukhtar, Ries Mulder, berparuh pada perkembangan modernisme Indonesia. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: inovatif dan revolusioner, mengubah cara pandang seni rupa, menekankan struktur dan konsep. Kekurangan: sulit dipahami, kurang emosional, tidak realistis. Gaya lukisan surrealisme. Surrealisme adalah gaya lukisan yang menggambarkan dunia mimpi, alam sadar, dan hal-hal yang tidak masuk akal secara logika, tetapi disajikan seolah-olah nyata. Lukisan surrealisme sering terasa aneh, ganjil, dan penuh simbol. Pengertian gaya lukisan surrealisme. Surrealisme berkembang pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1920-an, terinspirasi dari teori psikoanalisis Sigmund Freud tentang mimpi dan alam bawah sadar. Tujuan utamanya adalah membebaskan imajinasi dari batas logika dan realitas. Ciri-ciri gaya lukisan surrealisme. 1. Objek tidak logis. Benda-benda digabungkan secara aneh dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. 2. Suasana seperti mimpi, tenang, misterius, kadang menakutkan atau absurd. 3. Bentuk realistis tapi makna tidak masuk akal. Teknik bisa sangat realistis, namun isinya fantasi. 4. Penuh simbol. Setiap objek sering memiliki makna tersembunyi. 5. Kebebasan imajinasi, tidak terikat aturan perspektif atau proporsi. Tema umum lukisan surrealisme: dunia mimpi, alam bawah sadar, fantasi,
dan hal absurd, waktu dan ruang tidak wajar, ketakutan dan keinginan manusia. Tokoh pelukis surrealisme dunia, Salvador Dali, The Precision of Memory, Rene Magritte, Max Ernst, Joan Miro. Indonesia, Ivan Sagita, Heri Dono, Agus Suwage, unsur surrealisme kontemporer. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, sangat kreatif dan imajinatif, kaya simbol dan makna, mengajak penonton berpikir mendalam. Kekurangan, sulit dipahami, makna sering ambigu, tidak cocok bagi peminat seni realistis. Gaya lukisan abstrak. Abstrak adalah gaya lukisan yang tidak menampilkan objek nyata secara jelas, melainkan menggunakan garis, warna, bentuk, dan komposisi untuk menyampaikan perasaan, ide, atau konsep. Dalam seni abstrak, makna tidak selalu langsung terlihat dan sangat terbuka untuk penafsiran. Pengertian gaya lukisan abstrak. Lukisan abstrak berkembang pada awal abad ke-20 sebagai bentuk pembebasan seni dari kewajiban meniru alam. Objek bisa berasal dari bentuk nyata yang disederhanakan, diubah atau dihilangkan sama sekali. Ciri-ciri gaya lukisan abstrak: tidak menyerupai bentuk nyata, objek sulit atau tidak dikenali. 2. Mengutamakan unsur rupa, garis, warna, bidang, tekstur, dan komposisi menjadi fokus utama. 3. Ekspresi bebas, tidak terikat aturan, perspektif, dan proporsi. 4. Subjektif, makna tergantung pada perasaan pelukis dan penikmat. 5. Eksplorasi teknik, bisa menggunakan cipratan, goresan spontan, atau lapisan warna tebal. Jenis-jenis lukisan abstrak. Abstrak ekspresionisme, emosi kuat, goresan spontan, contoh Jackson Pollock. 2. Abstrak geometris, bentuk teratur dan matematis, contoh Piet Mondrian. 3. Abstrak liris, lembut dan putus, menenangkan suasana perasaan. Tokoh pelukis abstrak dunia: Wassily Kandinsky, Jackson Pollock, Mark Rothko, Piet Mondrian. Indonesia: Fajar Siddiq, Ahmad Sadali, D. P. Royce. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: sangat bebas dan kreatif, tidak terikat bentuk nyata, mendorong imajinasi penikmat. Kekurangan: sulit dipahami, tidak semua orang menyukainya, makna bisa terasa kosong bagi sebagian orang. Gaya lukisan futurisme. Futurisme adalah gaya lukisan yang menekankan gerak, kecepatan, energi, dan dinamika kehidupan modern. Lukisan futurisme berusaha menangkap kesan bergerak dan sangat semangat zaman industri seperti mesin, kendaraan, dan kota modern. Pengertian gaya lukisan futurisme. Futurisme muncul di Italia pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1909, dipelopori oleh Filippo Tommaso Marinetti melalui Manifesto Futurisme. Adat ini menolak masa lalu dan mengagungkan kemajuan teknologi, mesin, dan kecepatan. Ciri-ciri gaya lukisan futurisme. 1. Menampilkan gerak dan kecepatan. Objek tampak berulang, berlapis, atau kabur seolah sedang bergerak. 2. Garis dinamis dan berirama. Banyak garis miring, lengkung, dan patah-patah. 3. Pengulangan bentuk. Satu objek digambarkan beberapa kali untuk menunjukkan pergerakan. 4. Tema modern dan mekanis. Kendaraan, mesin, kota, industri, manusia bergerak. 5. Terpengaruh kubisme, bentuk geometris tetapi lebih dinamis. Tema lukisan futurisme. Kecepatan kendaraan,
mobil, kereta, atau pesawat. Aktivitas manusia modern, kota dan mesin, energi dan kekuatan. Tokoh pelukis futurisme dunia, Umberto Boccioni, unique form of continuity of the space. Giacomo Balla, Carlo Carra, Giuseppe Perini. Indonesia tidak berkembang sebagai aliran murni, tetapi unsur futuristik terlihat dalam seni modern dan desain kontemporer. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, menyampaikan energi dan dinamika, inovatif dan berani, mencerminkan semangat zaman modern. Kekurangan, sulit dipahami, terasa agresif, kurang menampilkan sisi emosional mendalam. Tamat.